Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Denge dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3 dengan NIM 24133017. Di sini saya akan mempraktekkan membaca kitab Sahru Mutasyarrun Jiddan pada bab amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Hadzal babu mun'aqidun lil awamilid dakhilati ala mubtada'i wal khabari fatughayiruhuma wa tanshakhu hukmahuma syabiqa wa lihadza tusamma bin nawasikhi wa hiya kana wa akhwatuha nahwa kana jaidun qa'iman wa inna wa akhwatuha nahwa inna jaidan qa'imun wa dhanna wa akhwatuha nahwa dhanantu jaidan qa'iman. Langsung saja kita i'rabkan satu-satu. Pada kalimat pertama ada hadza. Hadza ini posisinya hadza ini termasuk isim isyarah mabni ala sukun, posisinya sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Karena dia menjadi subjek pembuka kalimat. Yang selanjutnya ada babu. Babu di sini sebagai badal atau na'at dari hadza, di mana dia dalam keadaan marfu dengan dhammah. Dan selanjutnya ada mun'aqidun. Mun'aqidun ini sebagai khobar mubtada, dia marfu dengan dhammah karena memberitakan keadaan dari mubtada. Adapun kalimat selanjutnya yaitu lil awamili. Li di sini dia sebagai huruf jar atau harf jar, dan awamili ini termasuk isim majrur karena berada setelah huruf jar dan harus dibaca kasroh. Kalimat selanjutnya ada ad-dakhilati. Dia sebagai na'at bagi awamili karena awamili ini adalah isim majrur, maka na'atnya juga harus majrur dengan kasroh. Adapun kalimat selanjutnya yaitu ala. Ala di sini sebagai huruf jar atau harf jar, dan mubtada'i di sini sebagai isim majrur karena didahului huruf ala atau tanda jar, dan karena berada setelah huruf jar maka dibaca kasroh. Selanjutnya ada wal khabari. Waw di sini sebagai huruf atof, dan khabari dia ini maktuf kepada mubtada'i karena kata yang menjadi maktuf alaihi, sehingga maktuf selalu mengikuti i'rab dari maktuf alaihi dan harus majrur dan dibaca kasroh. Dan kalimat selanjutnya ada fatughayiruhuma wa tanshakhu hukmahuma sabiqa. Pada kalimat pertama ada fatughayiru. Fa di sini sebagai harf atof, dan tughayyiru dia fi'il mudhari marfu bid dhammah, dan huma sebagai dhamir muttasil, dan waw sebagai huruf atof, dan tanshakhu dia di sini fi'il mudhari dan dia marfu, dan hukma dia itu maf'ul bih dan mansub dengan fathah. Huma di sini sebagai mudhof ilaih, dan as-sabiqu dia sebagai na'at
mansub mengikuti hukmah. Selanjutnya ada walihadza tusamma bin nawasikh. Kalimat pertama ada walihadza. Wa di sini sebagai harf ataf dan lihadza li di sini sebagai harf jar dan hadza di sini isim isyarah. Dia mabni fi mahalli zar dan tusamma dia fi'il mudhari dengan marfu'. Dan kalimat selanjutnya ada bin nawasikh. Bi di sini dia sebagai harf jar dan nawasikh dia ini isim majrur dengan jar kasrah. Kenapa kasrah di akhir? Karena dia didahului dengan huruf jar. Baik teman-teman, kita lanjutkan pada kalimat selanjutnya, yaitu wahia kana wa akhwatuha, di mana wa ini sebagai harf ataf dan dia sebagai dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli raf dan berfungsi sebagai mubtada. Dan kana dia fi'il madi nakis, fi'il yang menasabkan khobar dan merafakan isim. Dan pada kalimat wa akhwatuha, wa sebagai huruf ataf dan akhwatuha yaitu kata yang dimaktufkan pada kana dan ha adalah dhamir untuk kana. Dan adapun kalimat selanjutnya yaitu nahwa kana jaidun qa'iman, di mana nahwa di sini dia sebagai maf'ul bih dan dia mansub, dan kana dia fi'lun madi nakis mabni ala fathah dan dia sebagai pengubah. Dan Zaidun di sini dia sebagai isim kana marfu alamatu raf'i dhammah sebagai mubtada dari kana. Dan selanjutnya ada qa'iman, di mana dia sebagai khobar dari kana mansub wa alamatu nasbihi fathah. Kenapa mansub? Karena dia telah dimasuki oleh kana yang dimana kana wajib mansub. Baik teman-teman, kita lanjutkan pada kalimat selanjutnya yaitu inna wa akhwatuha, di mana inna dia sebagai harf taukid dan waw sebagai harf ataf dan akhwatu dia sebagai isim dan dia maktuf dan marfu dengan dhammah, dan ha dia sebagai dhamir muttasil fi mahalli mudhaf ilaih. Adapun kalimat selanjutnya yaitu nahwa inna jaidan qa'imun, di mana inna sebagai harf taukid wa nasab dan jaidan isim dari inna dan dia mansub dengan fathah, dan qa'imun dia sebagai khobar dari inna dan marfu dengan dhammah. Adapun kalimat selanjutnya yaitu dhonna wa akhwatuha, di mana dhonna ini dia fi'il madi, dia mabni ala fathah dan waw sebagai harf ataf dan akhwatu dia isim ma'tuf dan marfu dengan dhammah, dan ha sebagai dhamir muttasil fi mahalli mudhaf ilaih. Adapun kalimat selanjutnya yaitu nahwa
Zonantu jaydan qa'iman. Yang sudah kita tahu nahwa di situ sebagai maf'ul bih dan dia mansub. Dan zonantu dia zonna dia sebagai fi'il madi dan tu dia domir mutasil fi mahalli raf'a dan jaydan dia sebagai maf'ul bih dan dia mansub, dan qa'iman dia maf'ul bih dan dia mansub.